Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hasim Ashari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya tentunya. Nah, semoga teman-teman semua yang masih ada hutang dan hutangnya banyak semoga segera lunas. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan menonton, mereaction sebuah video yang bersumber dari channel YouTube Geografi Kembali. Nah, judulnya apa sih? Judulnya adalah Negara yang Saling Membenci. Waduh, judulnya ini sangat-sangat apa ya? Luar biasa. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja kita tonton videonya. Tentunya sebelum ditonton jangan lupa subscribe ya kan, like, comment, and share. Baik, langsung saja ke videonya teman-teman. Selamat menonton. Kita akan membahas 8 pasang negara di dunia yang saling membenci. Memahami mengapa persaingan ini timbul, seberapa sengit persaingan ini terjadi, dan hal apa yang mungkin dapat meredam persaingan-persaingan tersebut. Sebagai catatan, sebutan negara yang saling membenci ini bukan berarti negara-negara tersebut benar-benar tidak menyukai satu sama lain secara personal. Nah, itu ya. Saling membenci ini hanya menggambarkan persaingan atau konflik yang terjadi antara negara atau bahkan antar warga negaranya karena faktor-faktor tertentu. Sebenarnya terdapat banyak negara yang mengalami persaingan atau perselisihan semacam ini. Namun, kita akan merangkumnya secara acak menjadi perselisihan antar 8 pasang negara yang dirasa menarik untuk dibahas. India dan Pakistan. Persaingan yang terjadi antara kedua negara ini disebabkan oleh konflik wilayah Kashmir. Konflik ini terjadi setelah terjadinya partisi India pada tahun 1947. Setelah Perang Dunia Kedua, bangsa Eropa mulai menghapus daerah jajahan mereka yang berada di luar Eropa. Salah satu di antara daerah-daerah tersebut yaitu British Raj yang meliputi Pakistan, India, Bangladesh, dan beberapa wilayah lainnya. Setelah merdeka, baik India maupun Pakistan menuntut hak atas seluruh wilayah bekas negara bagian kerajaan, Jammu dan Kashmir. Tuntutan ini dilayangkan ketika negara-negara jajahan yang sebelumnya tergabung dalam British Raj diberikan kesempatan untuk bergabung dengan negara-negara baru. Sengketa wilayah ini semakin sengit, hingga memicu terjadinya 3 perang besar antara India dan Pakistan dan beberapa pertempuran-pertempuran kecil. Meskipun garis demarkasi telah ditetapkan, kedua negara tersebut tetap bersikukuh menuntut atas seluruh wilayah tersebut. Perebutan wilayah ini kemudian diperkeruh oleh China yang juga menuntut atas sebagian wilayah Jammu dan Kashmir dan membuat persengketaan wilayah ini semakin sulit untuk diselesaikan. Armenia dan Azerbaijan. Perselisihan kedua negara ini sebenarnya juga disebabkan oleh persengketaan wilayah, yakni wilayah Nagorno-Karabakh yang dihuni oleh suku Armenia namun dipimpin oleh suku Azerbaijan. Anehnya, suku Azerbaijan memiliki eksklave mereka sendiri yang berada di Armenia. Meskipun wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Azerbaijan, isu ini sepertinya tidak dapat diselesaikan dengan hanya bertukar wilayah atau memigrasikan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Konflik tersebut bermula di awal abad ke-20, tetapi konflik yang terjadi saat ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1988 ketika suku Karabakh Armenia menuntut supaya Karabakh dipindahkan dari Republik Soviet Sosialis Azerbaijan. Tuntutan ini terjadi akibat adanya perkumpulan besar suku Armenia yang berada di wilayah tersebut. Konflik ini menjadi semakin panas hingga mendorong terjadinya perang di awal tahun 1990-an yang kemudian mereda pada sekitar bulan April tahun 2016. Pada tahun 2020, konflik dan perang yang sesungguhnya terjadi. Kini, perang tersebut terlihat mulai mereda menjadi sebatas konflik perbatasan pada umumnya. Britania Raya dan Argentina. Berbeda dengan perselisihan antar dua negara sebelumnya yang masih berada di dalam benua yang sama,
Konflik kali ini melibatkan dua negara antara benua, yakni Britania Raya dan Argentina. Wow, Argentina. Isu yang terjadi antara kedua negara ini cukup mengherankan, mengingat jarak antara kedua wilayah tersebut yang sangat jauh dan perbedaan sejarah kedua negara yang cukup signifikan. Isu ini sebenarnya mempersoalkan tentang sekelompok pulau yang berada di pantai Argentina yang disebut sebagai Pulau Falkland Malvina. Konflik ini mulai terjadi pada tahun 1982 ketika Inggris diduduki oleh Argentina. Britania Raya membalikkan kedudukan dengan mengalahkan Argentina pada sebuah perang yang berlangsung selama 74 hari. Faktor terjadinya invasi Argentina ini didorong oleh upaya Britania Raya yang bersikukuh mengambil hak atas pulau-pulau tersebut. Oleh karena sekelompok pulau tersebut berada di wilayah Argentina, pemerintah Argentina menganggap aksi militer tersebut bukan sebagai invasi, melainkan sebagai reklamasi atas tanah sendiri. Namun demikian, pulau-pulau tersebut sudah dihuni oleh keturunan Inggris sejak abad ke-19, dan mereka sangat mendukung kedaulatan Inggris. Hal ini terbukti pada referendum tahun 1986, di mana pemerintah Britania meraih kemenangan dengan dukungan 96% suara. Lantas, mengapa warga Argentina tetap menuntut hak atas pulau-pulau tersebut? Pemerintah Argentina menganggap bahwa mereka berhak atas pulau-pulau tersebut, sebab mereka telah lebih dulu mewarisinya dari kerajaan Spanyol di awal tahun 1800-an ketika Amerika Selatan mendapatkan kemerdekaannya. Pemerintah Argentina menuntut bahwa Inggris hanya merebut wilayah tersebut tanpa mempedulikan legalitas kepemilikan atau bahkan mendeklarasikan perang dalam rangka merebut Pulau Falkland pada kala itu. Padahal baik Argentina maupun Inggris telah sepakat bahwa Falkland merupakan zona perang. Hubungan diplomatis antara Britania Raya dan Argentina kembali damai pada tahun 1989 setelah pertemuan di Madrid. Meskipun demikian, tidak terdapat perubahan kedudukan atas kedua negara tersebut. Pada tahun 1994, Argentina mengadaptasi konstitusi baru yang mendeklarasikan Pulau Falkland sebagai bagian dari salah satu provinsi mereka secara hukum. Namun hingga saat ini, mereka tetap berjalan di bawah pemerintahan Inggris. Serbia dan Kosovo. Perselisihan besar antara dua negara juga terjadi pada Serbia dan Kosovo, yang isunya berakar dari konflik antara Serbia dan Albania. Kosovo sampai baru-baru ini masih menjadi bagian dari Serbia, sebelum akhirnya pada tahun 2006, Kosovo mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh Serbia. 90% populasi di Kosovo merupakan suku Albania, sehingga Albania dapat dengan mudah ikut campur tangan dalam konflik Kosovo melawan Serbia. Oleh karena konflik ini dan banyak faktor sejarah lainnya, hubungan antara Serbia dan kedua negara lainnya, Albania dan Kosovo, tidak terjalin dengan baik. Permasalahan yang dihadapi Serbia dan Kosovo nampaknya sebatas kehilangan wilayah yang mereka yakini merupakan wilayah milik mereka. Namun permasalahan ini menjadi faktor yang lebih besar bertahun-tahun yang lalu dalam perselisihan antara mereka dan Albania, yang menyebabkan terjadinya Perang Balkan. Pemerintahan Serbia atas area yang dihuni suku Albania, dan bahkan pemerintahan Kekaisaran Ottoman atas wilayah Serbia dan Kosovo. Vietnam dan Kamboja. Seperti kebanyakan sejarah negara pada umumnya, Vietnam dan Kamboja memiliki sejarah perselisihan di antara mereka. Salah satu konflik khusus yang mulai menciptakan perselisihan di antara mereka adalah invasi Vietnam atas Kamboja pada tahun 1811. Beberapa waktu setelahnya, pada saat Perang Vietnam terjadi, Vietnam Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan begitu pula dengan Kamboja. Vietnam Utara memenangkan perang dan para penerusnya kini menjalankan pemerintahan. Jadi, cukup masuk akal jika mereka tidak menyukai seseorang yang pernah mencoba membantu menaklukkan negara mereka. Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975
Dan pada tahun 1979, Kamboja dan Vietnam terlibat dalam sebuah perang. Pada perang tersebut, Vietnam mendukung terjadinya revolusi Kamboja dan berkontribusi dalam berdirinya Republik Kamboja selama 10 tahun. Kini, isu militer tersebut nampaknya telah berakhir. Namun masih ada beberapa isu yang mungkin masih tersisa di antara kedua kubu tersebut. Afrika, Eritrea, dan Ethiopia. Kedua negara ini juga mengalami perselisihan yang sebagian besar disebabkan oleh wilayah perbatasan masing-masing negara pada peta. Pada peta ini, terdapat wilayah sengketa yang ditandai dalam warna hijau dan merah. Sejak tahun 1961 hingga 1991, Eritrea memperjuangkan kemerdekaannya melawan Ethiopia. Sedangkan pada saat itu, Ethiopia sendiri sedang menghadapi konflik internal di mana terdapat pihak Ethiopia yang bersekutu dengan Eritrea. Setelah perang tersebut berakhir, baik Ethiopia maupun Eritrea tidak dapat menyepakati wilayah perbatasan mereka. Oleh karena itu, terjadilah perang kedua pada tahun 1998 sampai 2000. Perdamaian akhirnya terjadi pada tahun 2018. Namun, isu perebutan wilayah masih terjadi dan hubungan antara keduanya belum juga membaik. Chili dan Peru. Persengketaan mereka terjadi pada akhir abad ke-19 dan melibatkan pihak ketiga yakni Bolivia. Bolivia tidak selalu merupakan negara yang terkurung daratan. Waktu demi waktu, Bolivia akhirnya menyerahkan sebagian daratannya kepada negara tetangga. Bolivia berbagi wilayah pantai Pasifik dengan Chili. Oleh karena keduanya menginginkan kepemilikan eksklusif, terjadilah perang pada tahun 1879 dalam rangka memperebutkan wilayah tersebut. Pada perang tersebut, Peru mendukung Bolivia. Meskipun melawan dua negara sekaligus, Chili berhasil memenangkan perang dan bahkan merebut seluruh wilayah garis pantai dan sebagian wilayah Peru. Ratusan tahun kemudian, Chili masih menguasai wilayah tersebut. Namun nampaknya penduduk Peru masih menentangnya. Pertempuran hukum pun terjadi antara Chili dan Peru dalam rangka memperebutkan wilayah, khususnya wilayah maritim. Pada akhir tahun 2009, Chili mengadakan pelatihan militer dalam rangka mempersiapkan perlawanan terhadap pemerintah Peru atas skenario perang yang mereka gunakan, di mana negara bagian utara melakukan penyerangan terhadap negara bagian selatan. Baik Peru maupun Bolivia merupakan negara tetangga bagian utara Chili. Namun, terlepas dari perselisihan-perselisihan tersebut, mereka hidup damai. Hungaria dan Romania. Hungaria dan Romania memiliki hubungan yang cukup damai sebagai negara perbatasan di Eropa. Mereka juga termasuk dalam Uni Eropa, sehingga mereka tidak mungkin terlibat dalam peperangan atau segala macam konflik apapun. Namun demikian, secara historis, mereka memiliki perselisihan dan konflik yang cukup besar. Perselisihan tersebut melibatkan lepasnya Transilvania dari wilayah Hungaria dan kini dikuasai oleh Romania. Banyak warga Hungaria, termasuk pemerintah Hungaria, yang masih menganggap bahwa mereka berhak atas wilayah Transilvania, sebab wilayah tersebut sudah ditinggali oleh warga Hungaria bahkan sejak tahun 1920. Kurang lebih sebanyak 1 juta suku Hungaria masih meninggali wilayah tersebut terlepas dari kenyataan bahwa mereka harus menjadi warga negara Romania. Sebagian dari mereka bahkan tinggal secara terpusat di daerah bernama Zekeli. Tuntutan atas kekuasaan wilayah Transilvania oleh Hungaria ini masih sangat kuat. Bahkan, pemerintah Hungaria mengeluarkan undang-undang yang menetapkan kewarganegaraan untuk semua suku Hungaria yang berada di Eropa. Hal ini menjelaskan bahwa warga Zekeli kini juga merupakan warga negara Hungaria. Terkadang muncul beberapa provokasi dari masing-masing pihak seperti Romania yang melakukan perayaan terhadap perebutan kekuasaan wilayah Transilvania atau pemerintah Hungaria yang menegaskan kembali tuntutan mereka atas wilayah yang seharusnya menjadi milik mereka.
Jadi, itulah beberapa negara di seluruh dunia yang saling membenci satu sama lain. Beberapa di antaranya disebabkan oleh konflik baru, sebagian lainnya disebabkan oleh isu lama yang belum terselesaikan. Untungnya, sebagian dari perselisihan-perselisihan tersebut tidak berakhir menjadi konflik yang sangat serius. Sehingga kita hanya dapat berharap agar perselisihan-perselisihan itu dapat diselesaikan secara baik-baik melalui diplomasi. Selain negara-negara yang disebutkan dalam pembahasan kali ini, masih ada loh daftar panjang negara-negara lain yang dapat disebut sebagai negara yang saling membenci. Jadi, apabila kalian tertarik, kita bisa membahasnya di pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih nih penyampaian dari channel YouTube Geografi yang sangat panjang, kali lebar, kali tinggi ya buat teman-teman semuanya. Ini saya ambilkan ya. Ini hari ini sedikit sedikit agak lebay dikit ya untuk penyampaiannya saya ya. Karena hari ini luar biasa ya. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia menurut saya gitu. Nah, buat teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya kasih video ini dari channel YouTube Geografi, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga teman-teman bisa mengambil intisari dari video ini ya. Dan semoga video ini dapat mengembangkan wawasan teman-teman semua ya tentang negara-negara yang pernah berperang pada zaman dulu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga subscribe channel YouTube Geografi juga ya. Channel saya juga di-subscribe dong. Subscribe. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.